Nah, gimana sih ceritanya kok bisa ngerekrut ataupun terpikir kenapa seorang Vika Lestari direkrut itu, kenapa kepikirannya karena ade ataupun karena apa? Ke bisnis itu karena ingin balik aja sih 299.000 itu. Oh gitu. Karena nggak suka. Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye tetap salam 5.000. Nah, hari ini aku sakit sebenarnya kondisinya, tapi alhamdulillah sih swabnya juga nggak tetap negatif, jadi masih bekerja hari ini untuk photoshoot. Dan hari ini karena sayang banget ya udah make up, udah oke, udah good gitu kayak gini. Sayang banget nih kalau misalkan dipakai untuk syuting YouTube. Dan kebetulan juga kakak aku sendiri namanya Telia Noviani, dia upline aku, leader aku di Jafra ini datang nih ke rumah buat sharing tentang fotonya. Dan ya udah tarik aja untuk kita sharing aja di YouTube, mumpung kita lagi make up, mumpung kita lagi bareng dan kita lagi pakai baju kembaran sama. Nah, hari ini aku mau nanya-nanya ke beliau nih sebagai upline aku, sebagai leader aku. Jadi teman-teman saksikan videonya, jangan loncat-loncat videonya, karena siapa tahu dari kisah kita ini menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Karena kita kakak adik, tapi kita bisa sih sama-sama menjalankan bisnis Jafra. Dan gimana caranya kok bisa kakak adik menjalankan bisnis Jafra? Kadang-kadang kan ada orang yang kakak aku kan udah join, adik aku udah join, yaudah pakai member kakak aku aja. Nah, di sini padahal bisa menjadi income dan bisa membantu keluarga sama. Kita langsung coba ini perkenalkan dulu, namanya siapa, dari mana. Kemarin juga ya, sebelum perkenalan. Nama aku Lia Noviani Stenningsi, aku dari Sukabumi. Kita sama-sama jalan di Jafra. Sekarang udah tahun keberapa ya? Tahun ke-7 ya? Sekarang menjelang masih 6 ya, menjelang. menjelang tahun ke-7 di Jafra. Dan Telia ini upline aku juga. Jadi saat dulu beliau adalah join yang duluan. Nah, gimana sih ceritanya kok bisa ngerekrut ataupun terpikir kenapa seorang Vika Lestari direkrut itu, kenapa kepikirannya karena ade ataupun karena apa? Dulu aku join itu tahun 2014 ya, bulan Maret. Itu ada kelas Jafra, ada kelas training. Terus dari kalau situ Maret 2014 tuh aku yang join. aku juga itu baru join sebetulnya. Tapi aku kebetulan sehari join, besoknya langsung ikut kelas Jafra training. Dari situ aku termotivasi sama Jafra ini untuk mengembangkan Jafra di Sukabumi. Dari situ terpikir siapa nih korbannya, Pak yang akan menjadikan partner untuk mengembangkan Jafra di Sukabumi. Dan terpikirlah adikku sendiri, dan nggak semudah itu loh aku rekrutnya. Nggak mudahnya gimana? Gak semudah itu meyakinkan adik aku untuk menekuni bisnis Jafra ini. Perlu perjuangan yang sangat luar biasa. Dan pertama kita ketemu, apa perjuangannya sampai merasa kok kayaknya itu perjuangan banget untuk merekrut seorang Vika ini? perjuangan banget, soalnya pertama kali ketemu kan aku ditolak mentah-mentah. Masa sih? Iya. Lupa. Terus dari mulai aku gak mau ganti skincare, aku udah sama skincare yang ini gitu loh. dan sering banget minta ketemu tapi pasti mau nawarin, gak mau jadi sering banget keluar kota lah, apalah gitu alasannya. Tapi kan aku tetap berjuang gitu loh. Dari yang aku misalkan ngasih Max, ingat gak sih? Maksudnya biar cobain dulu produknya. Terus aku datang juga ke salon kemana waktu itu buat mencoba lagi ngajakin, meyakinkan. Iya, sampai akhirnya kan Vika kan akhirnya nyobain Max, suka kan? Waktu itu suka, dan tiba-tiba nih sebenarnya suka dan gak mau rugi karena kan udah keluar udah 99 itu dulu. Aku lagi gak mau rugi, jadi kalau iya aku sempat join sih, tapi karena suka sama bisnisnya kan. Kasihan mungkin karena aku terasa sebenarnya karena gak enak. Ya ampun nih kasihan, ya udahlah 299 gak apa-apa, cuman karena gak suka gitu loh. Aku gak suka bisnisnya dan gak suka juga, gak yakin sama bisnisnya karena jarang banget lah orang Sukabumi yang kayaknya sukses di MLM gitu kan. Udah gitu juga produknya juga aku udah ngerasa pakai krim yang sebelumnya itu merasa keren gitu kan, dan udah tahu berhenti itu pasti rebound effect. Jadi udahlah lanjutin aja daripada diberhentiin, nanti ada efek jerawat diberhentiin.
Tapi aku yakin loh waktu itu Jafra ini bisnis yang MLM yang berbeda. Karena ini MLM pertamanya aku sih. Sebelumnya aku belum pernah. Maksudnya pikiran aku dulu tuh mikirnya kayaknya MLM enggak sih kalau aku mah. Terus mencoba berpikir ke bisnis itu karena ingin balik aja sih 299.000 itu. Oh gitu. Karena nggak suka, pokoknya keluar Tapi kan uang. nggak ada struggle aku juga dong, karena aku yakin dengan Jafra ini aku struggle. Kamu pastinya aku yakin banget bisa membawa Jafra ini berkembang di Sukabumi. Kenapa bisa seyakin itu? Yakin banget karena dari jam terbang mungkin di dunia marketing itu, terus link di Sukabumi juga banyak, bisa mengajak banyak orang dari Sukabumi juga sukses gitu kan. Aku dulu banyak di Jakarta kan, nggak di Sukabumi gitu. Sebenarnya pada saat itu jujur aku sendiri kebingungan karena nawarin teman-teman dekat itu nggak ada yang join saat itu, dan kondisi saat itu adalah kondisi aku sedang terpuruk segala-galanya gitu saat itu. Jadi mikirnya Wing juga sebenarnya nggak ada gitu loh. Cuman memang mungkin ngelihat jiwa juang aku tuh yang kalau apa-apa tuh harus gitu. Kalau misalkan pengen apa-apa harus gitu loh, mungkin ya. Jadi akhirnya yakin untuk bisa ngembangin Jafra di Sukabumi. Meskipun awal apa ya yang sifat yang harus gitu. Visioner. Ya visioner ya, benar. Visioner. Aku tuh lagi visioner. Jadi yang kemarin kita di jalan ngobrol itu loh. kalau punya keinginan itu direncanakan. Dan ingat banget sih pertanyaannya cuma gini aja ke Talia. Ini Jafra aman gak sih produknya? Karena aku udah mau mulai nawarin nih gitu kan. Setelah nggak bilang nggak tertarik, setelah di suap pakai madmas gitu kan. Sudah sih ini bener nggak sih produk bagus? Di pikiran cuma gimana caranya 299.000 itu balik aja gitu. Mahal sekali ya. Nggak mau rugi, Matre keluar uang untuk hal yang nggak suka itu nggak mau, pokoknya nggak suka. Soalnya dulu pernah nitip kayak kelebihan Berani pen. Itu saya gak mau loh. Nitip belanja terus kelebihan satu produk. Nah, aku nggak mau ini gimana sih kelebihan satu produk, aku gimana lagi cara jualnya. Nah ternyata setelah dirasain gitu loh, kok balik modalnya cepet ya gitu kan, kok balik modalnya cepet, terus kok balik modalnya cepet, produknya bagus. Kayaknya yakin deh, soalnya dari jualan saat itu 10 hari join aja udah lumayan lah, jualan itu udah sampai 7 jutaan. Gaji pertama saat itu 437.000 SC3. Aku bilang meskipun bonus kecil tapi dari jualannya banyak banget, jadi udah balik modal kali lipat. Jadi pada saat itu nggak kepikiran ninggalin Jafra, malah menutup usaha sebelumnya si salon itu. Terus salon modalnya gede banget ya, Gede banget, 1.000 kali lipat dari Jafra. Tapi 10 hari join Jafra itu langsung di close itu, karena dengan mikir usaha di mana lagi yang balik modalnya itu cepat gitu loh. Jadi kan cuman keluar 299, dapetin starter kitnya juga, balik modal langsung gitu loh, dan itu cepet. Jadi ayo udahlah, ini yakin bisnis yang oke, yang nggak ada kemungkinan rugi, ya minim resiko lah ya. Angin Jafra itu dari tahun 2014 yang paling beratnya itu apa sih yang dirasakan sebelum nanti yang happy-nya semua orang juga tahu lah ya, kalau seorang leader itu income-nya udah pasti luar biasa. Tapi sedihnya itu apa sih? Hambatannya itu apa sih? Hambatan dari awal gabung tuh ada hambatan. Hambatannya gabung dari mulai kan dulu Jafra belum terkenal kayak sekarang ya. Jafra belum terkenal. Terus kalau aku sendiri kan saat dulu semangat ngegebu dong dari Sukabumi kayak prospek, tau gak sih, ke Tangerang jauh banget, nyetir sendiri belum ada kayak sopir gitu. Dan itu nggak ada yang datang satu pun nggak ada yang datang. Padahal undang siapa saat itu? Temen tuh kan ada teman di sana kan, sebagai hostnya kan, dia ngundang sekitar teman-teman itu 10-15 orang. Jadi udah ada nama tuh udah siapin makanan belum? Udah siapin, tapi bakal semangat. Terus yang kedua pernah juga mau bikin beauty party di Bogor, tahu kan teman di Bogor. Banyak, karena kita juga kan lulusan sekolah di Bogor. Sekolah di Bogor. Terus tiba-tiba gak jadi ya, soalnya bla 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 lah, alasan segala macam. Padahal udah jauh-jauh ke Bogor, kayak gitu. Cuman gak patah semangat sih, karena yakin di itu kayaknya tahap-tahap pertama kita join Jafra ya. Perkenalin. Jadi ketika kita baru join Jafra itu hambatannya itu pasti yang namanya penolakan, cibiran. Di tahap pertama tuh datang pasti ada sih.
Setelah itu kan di tahap pertama biasanya cibiran penolakan. Setelah itu hambatannya apa lagi? Udah jadi leader. Itu kan baru masih ya tahap baru. Jadi leader hambatannya ya kayak kemarin udah ditinggalin tim. Ditinggalin manajer yang udah kita bentuk. Ditinggalin tim. Gak hanya tim loh, leader-leader juga banyak ninggalin. Jadi ya tim juga kan termasuk leader ya. Jadi banyak meninggalkan. Ya mungkin itu kan kadang-kadang kalau kita fokusnya ke orang-orang yang nggak mau, jadi distract ya. Tapi karena kita punya tujuan yang jelas, akhirnya optimis pasti bakal bertemu lagi dengan tim yang visi misi. Karena optimis dong, optimis yakin. Apa sih hikmah yang dirasakan setelah join Jafra? Apa sih hikmah yang paling dirasakan setelah join Jafra? Banyak sih, kalau materi udah pasti ya, dapat di Jafra banyak dong. Hikmahnya kan tahu sendiri dong, aku orangnya sangat-sangat introvert. Orang yang sangat introvert. Sangat introvert, terusnya sesangat apa? Sesangat banget. Sesangat banget. Tahu sendiri kalau ke rumah. Karena kita tuh dua tipe yang berbeda. Ya, aku doyan ngomong. Aku yang introvert yang kayak gak mau ketemu orang, malu ketemu orang. Jadi seorang pemalu pun bisa sukses di Jafra ya. Dan aku memang selalu sih terus lanjut. Dipotong terusnya karena semangat banget. Iya, aku tuh orangnya introvert banget kan. Kalau tamu ke rumah gak pernah keluar dong, di kamar aja. Untuk salaman ketemu tamu aja tuh kayaknya pemalu gitu loh. Gak pernah keluar kamar gitu loh. Apalagi harus ketemu banyak orang, itu gak terfikirkan banget. Apalagi harus speaking depan tim, harus percaya diri di depan tim gitu loh. Dan ini juga Jafra. Maksudnya sekalipun introvert, bukan hanya materi tapi kepribadian, potensi lah. Mau ketemu orang, pengen ketemu orang. Kawasan juga bertambah dong, ahli DPD. Selain materi, di Jafra itu juga bisa melatih kepribadian kita menjadi yang tadi tinggalin tim, menjadi jiwa yang penuh ikhlas gitu kan. Udah gitu juga jiwa-jiwa yang tinggi. Yang paling penting adalah merubah yang dari sifat yang kurang baik menjadi lebih baik lagi, karena kan pengembangan diri lah ya. Pengembangan diri, sosialisasi ya. Sosialisasi. Kalau dulu jarang sosialisasi, cuman main sama itu aja. Sekarang lebih luas lagi. Dan memang kita itu adik kakak tuh kan wajar ya. Aku sama Telia itu adalah dua pribadi yang berbeda. Kalau aku orangnya colorful gitu kan, terus senangnya bergaul, senangnya banyak teman gitu kan. Ketika tidak ada teman tuh sedih gitu. Kalau beliau ada teman tuh sedih sendiri. Ada teman malah sedih. Kalau aku nggak ada teman aja baru sehari, kok aku sendirian ya hidup ini di dunia ini, kayaknya nggak ada orang gitu. Tapi hikmahnya gak ada masalah loh. Introvert sama extrovert tuh gak masalah. Maksudnya yang penting kita tuh punya visi dan misi tujuan yang sama. Itu yang menguatkan kita jadinya. Jadi yang menguatkan itu kita punya visi yang jelas. Iya. Misi yang jelas di Jafranya. Jadi nggak akan tergoyahkan tuh meskipun ditolak, meskipun dicibir. Nanti setelah itu ditinggalin tim gitu kan. Itu karena kita punya tujuan yang jelas. Dan satu lagi mungkin kalau kita punya tujuan jelas tapi kita nggak percaya nih sama Jafranya, ya otomatis nggak akan bisa juga kalau misalkan kita nggak percaya sama wadah yang kita jalani ini. Tahap pertama kita join Jafra itu hambatannya penolakan, pasti cibiran. Itu tuh tahap pertama banget nih. Kalau kalian udah lulus nih di tahap pertama itu cibiran penolakan, kayaknya udah bukan masalah lagi. It's okay, nggak masalah gitu kan ya. Itu akan naik lagi ke tahap tingkat selanjutnya, yaitu udah dapat uang nih di Jafra. Teman-teman ketika timnya itu nggak sesuai harapan, ketika hasil nggak sesuai harapan, nah ini udah lulus nih, kita udah siap dengan hal seperti itu. Nanti naik lagi, konsisten jadi kita sendiri gitu loh. Mau nggak sih kita itu dengan segala masalah yang begitu banyak, kita lelah nggak sih untuk di Jafra ini, bener nggak sih? Bener banget. Karena kita 7 tahun di Jafra juga kadang ada ngerasa lelah gitu. Bohong banget dong kalau enggak. Tapi dapat happy aja sih. Maksudnya saat kita lelah tuh ada caranya. Me time. Caranya itu gimana? Ngapain sih gitu loh. Kalau aku emang terbiasa sendiri dong. Enggak lah, me time. Maksudnya dengan punya duit bisa beli apa aja dong. Shopping, ke salon, bisa olahraga, bisa buat sesuatu yang bikin happy. Me time untuk sejenak melupakan. Buat nge-recharge lagi lah. Recharge semangat lagi untuk next perjuangan. Setiap orang harus punya cara sendiri, ini terjadi sebuah lagi. Setiap orang harus punya cara sendiri untuk mengembalikan moodnya. Jadi kalau misalkan moodnya memang olahraga, ya olahraga. Kalau misalnya moodnya memang shopping, ya shopping. Moodnya dengan keluarga, ya dengan keluarga. Yang penting balik moodnya
kembali ke tujuan, lalu action kembali. Kalau bosan, me time kembali. Udah gitu tumbuhin lagi rasa semangat gitu kan ya. Jadi happy aja kan. Terus selama menjalankan Jafra ini nih, kita ini kan kakak adik itu identik dengan berantem, pasti kan salah paham, cekcok, dan ternyata tidak kakak adik aja, upline, downline, cross line itu tuh identik karena kita itu people ya, business people, ketemu dengan hubungan manusia. Pernah nggak sih kita nih, karena kan dengan dari aku ya, pernah nggak sih kita selisih paham lah tentang Jafra atau selisih paham tentang apapun, kita tuh sering nggak sih meskipun satu rumah, meskipun satu adik kakak, meskipun satu rumah yaitu di Jafra, itu pernah nggak sih? Pernah dong. Pernah ya? Pernah, tapi nggak dibuat yang nah itu gimana gitu. Ya pernah dong, pasti kita beda pendapat lah, selisih paham lah, kita chat yang gimana gitu. apa sih gitu, Apa sih kayak gitu. Tapi apalagi aku memang orang yang tipenya beliau keras, aku keras gitu loh, jadi akan ya udah pas ketemu just act like nothing happen aja gitu. Seolah nggak terjadi apa-apa, biasa lagi. karena Jafra itu cuman apa ya, titipan duniawi sih, jadi ya kalau selisih paham ya wajar lah ya, Wajar. jadi nggak menjadi hambatan untuk Perbesar. Terus menjadi kita jadi udah dah Jafranya udahan aja, atau si paham. udahlah putus hubungan adik kakak aja. Nggak begitu juga, kita debat aja. Nanti ketemu kita biasa lagi. Just like nothing happen. Dan kita memang di Jafra ini benar-benar untuk bantu keluarga juga ya sebenarnya, dan alhamdulillahnya keluarga kita juga banyak yang terbantu dari hasil kita berdua di Jafra. Itu muatan kita mungkin. Ya, jadi kalau mikirin sendiri ya mungkin juga udah kabur sih, tapi ada hal yang diperjuangkan, yaitu selain motivasi ya. Selain keluarga dan juga tim mungkin yang sangat diharap sama kita. Kita berdua ini memang kalau sekarang kita sedang bekerja sama dalam pembangunan rumah untuk sekarang nih yang sedang kita laksanakan gitu loh, bahu-membahu. Setelah aku baru 1 kali ngajak mama umroh, Telia udah 4 kali ngajak 4 kali ngajak mama umroh. Aku 1 kali pernah untuk mama umroh dan haji kalau aku sekarang, dan kita sedang sama-sama untuk bangun rumah mama untuk majelis juga sih keperluannya. Ini rumahnya bisa dilihat masih dalam proses, tinggal 10% lagi mungkin ya. Masih Justru ya sekarang mahal-mahalnya loh. Oh iya, maksudnya kalau rumahnya udah selesai, tinggal desain interiornya. Rasanya nyesel nggak sih untuk merekrut Vika Lestari? Enggak banget dong. Tapi kan untuk dapetin Vika Lestari nggak mudah juga, ya kan. Jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman tuh susah, Kenapa ngerasa tidak rekrut gitu, itu berarti teman-teman tuh akan mendapatkan mungkin berlian gitu loh, yang semudah itu bisa direkrut. Jadi yang Kenapa ngerasa beruntung? Kenapa? Beruntung dong merekrut orang yang visioner, yang mau berjuang sama-sama. Dulu kan kita awal-awal berjuang sama-sama loh. Yang acara di Bandung kan kita sudah konvoy mobilan, sama-sama jaktim. Terus gini-gini Vika juga suka ngedengerin siapapun yang ngomong. Iya, siapapun yang ngomong loh. Maksudnya Vika itu dulu diajakin kayak grup meeting tuh mau, terus dia duplikasi kayak gitu-gitu. Kita masih mau diarahkan, orangnya mau diarahkan. Apapun event Jafra, apapun yang Jafra punya, itu aku selalu berusaha untuk ikut gitu loh, apapun itu loh. Jadi tuh aku sih pikirnya simpel ya, aku bukan orang yang pinter tentang bisnis gitu loh, tapi Jafra itu kan sebuah bisnis yang di belakangnya ada manajemen yang luar biasa, lulusan yang keren gitu. Mereka pasti bikin program yang bikin Jafra itu maju. Simpelnya udah ikutin aja caranya mereka gitu loh. Jadi aku punya prinsip itu dari dulu seperti itu. Jafra ini juga bisa susul menyusul ya. Siapa yang kerja keras dia yang akan lebih. Sebenarnya bukan kerja keras ya, aku lihat juga Telia kerja keras ya. Cuman mungkin rezekinya saat itu aku udah gitu mungkin karena ketika kita sudah jadi manajer, kadang-kadang strategi kita tuh masing-masing beda gitu loh. Maksudnya Telia strateginya sendiri gitu, aku strateginya sendiri, ketemu juga jarang, tapi tetap sebagai pelaksana itu ya hanya kita masing-masing gitu loh. Nggak bisa nih upline-nya apa, downline-nya di bawahnya enggak gitu loh. Jadi di Jafra ini siapapun yang bisa untuk melebihi upline-nya. Tapi ini juga biasanya sih karena kita udah manage hati ya, jadi ketika disusul sama downline juga pasti ikut happy aja gitu kan ya, karena jadi nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Jadi kalau disusul kan suka banyak yang jadi
down, terusnya berhenti. Kalau aku sih enggak ya, malah happy. Maksudnya lihat ketika duluan jadi ambasador itu aku happy, maksudnya one day Karena ya, setiap orang itu pasti ada waktunya juga, sih. ada waktunya masing-masing. Setiap orang pasti ada waktunya untuk menjadi ambasador selama orang tersebut mau dan konsisten pastinya ya. Sebagai penutup hari ini, coba ada moto hidup yang akan di-share ke pemirsa, apa yang bisa membuat Vian ini jadi top leader. Karena hari ini kita dress code-nya sama, Itu ada foto top leader di ya, Javra. kita punya tim. Harus menjadi role model dong untuk timnya tuh harus kita fight biar tim juga termotivasi sama apa yang kita lakuin gitu loh. Jadi tujuannya berbuat baik selalu, kita menunjukkan kita itu berprestasi juga, sehingga kita menjadi sosok yang dilihat oleh tim. Artinya kitanya sendiri juga harus berjuang ya. Berjuang dong, kan gak semudah itu kan ada di Top leader. Kalau misalnya ngomongin apa yang udah kita dapat dari Javra itu udah banyak banget. Kayaknya satu video YouTube ini nggak akan cukup. Ya, Karena mungkin dari atas sampai bawah juga ini ada hasil Javra juga. Kita nggak tahu. Itu ini semuanya mungkin hasil Javra. Cuman teman-teman semua bisa sih seperti kita bisa banget. Adik kakak sukses di Javra bisa banget. Asal teman-teman mau kerjasama. Sekian dari kita nih ya. Semoga apa yang kita share ini bermanfaat dan semoga apa yang kita sharing ini menjadi inspirasi buat teman-teman semua agar konsisten di Javranya dan konsisten dan terus yakin berkarir di Javra. Optimis. Optimis. Orang Sunda optimis di Javranya. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap salam 5.000.